setia dalam pelayanan, dan setia dalam karunia-Nya. Ya. Oke, jadi sebenarnya di sini ada gambaran dua jenis hamba ya, atau hamba yang memiliki sikap yang berbeda terhadap kedatangan Tuhan. Ya. Satu hamba yang setia dan bijaksana, ya. Satu hamba yang malas dan jahat. Ya. Jadi ini tergantung kepada kita. Orang menjadi setia dan bijaksana atau dia menjadi malas dan jahat itu sebenarnya tergantung kepada sikap dia berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Ya. Orang yang setia itu berarti adalah orang yang rajin. Orang yang bijaksana berarti orang yang bisa mengatur waktunya. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu maju dalam perkara rohani, masuk ke dalam pelayanan. Dalam pelayanan kita, status kita adalah hamba. Ya. Bisa dikatakan bukan hanya semacam hamba ya, tapi dia juga adalah budak. Ya. Nah, ada perbedaan antara hamba dengan budak ini. Ya. Kalau hamba mungkin ada kesan bahwa dia bisa meninggalkan rumah tangga itu. Tetapi dalam rumah tangga Allah, kita adalah budak, kita adalah hamba. Ya. Cuma kita menjadi hamba yang bagaimana? Hamba yang setia dan bijaksana, atau hamba yang malas dan jahat. Nah, ini tergantung kepada kita. Ya, tergantung kepada kita menyikapi kedatangan Tuhan kali kedua. Ya, di sini saya coba runut ya. Tapi penekanannya sebenarnya mengenai hamba yang malas dan jahat ini. Ya, hamba yang setia dan bijaksana, dia itu apa? Memberi makan rumah tangganya atau orang-orangnya pada waktunya. Nah, kita sering menyinggung makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Itu baru bijaksana. Jadi bukan asal makan. Ya. Rajin apa? Moodnya enak atau tidak enak, dia tak memberi makan. Amin. Ya. Jadi ini tidak tergantung kepada perasaan dia. Itu namanya hamba yang setia dan bijaksana, yang memberi makan pada waktunya. Di dalam pelayanan kita kepada orang-orang atau kepada rumah tangga Allah, ya, kita perlu setia dan bijaksana. Amen. Jadi tidak bisa tergantung perasaan. Karena orang makan itu sebenarnya ya, walaupun ada istilah sekarang kuliner makan enak, itu ada moodnya di sana. Bukan, sebenarnya tidak tergantung itu. Makan itu ya perlu setia, perlu rajin memberi makan. Jadi tidak bisa seorang ibu ya, anaknya nggak makan terus dia pesan saja. Itu nutrisinya nggak bisa diukur, karena yang masak adalah orang lain. Firman Tuhan juga sama ya. Kamu nggak bisa makan di sini, ya udah kamu makan di sana aja, di warung sana. Nah, jadi hari ini kita perlu ada hamba-hamba Tuhan yang sedemikian, yang memberi makan pada waktunya. Di rumah tangga Allah di tiap lokal perlu ada hamba-hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, yang memberi mereka makan di lokal tersebut, ya, di kota tersebut. Jadi tidak bisa kamu lapar sarapan pagi pesan Gojek misalnya gitu, kan tidak bisa. Kita nggak tahu nutrisinya di situ. Kita nggak tahu bobot makanannya itu seperti apa. Nah, tapi sekarang ini yang berbahaya adalah seperti ini. Jadi kalau kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, kita perlu memberi makan pada waktunya. Nah, supaya kita bisa memberi makan, berarti kita harus mengolah makanan itu. Kita perlu menggali firman Tuhan, bacakan firman Tuhan, setia di atas firman Tuhan sampai kita memiliki makanan yang kita bisa suplai kepada orang lain. Nah, ini yang diperlukan. Nah, saya sering berkatakan orang bisa pintar bicara, ya. Pintar bicara belum tentu memberi makan kepada orang. Amin. Pintar menuturkan firman atau menjelaskan kebenaran firman Tuhan, fakta Alkitab, itu belum tentu memberi makan. Memberi makan itu seperti seorang ibu ya, yang memasaknya, yang mengolahnya, yang pagi-pagi pergi ke pasar ya, terus dibersihkan ya,
itu mungkin masaknya itu beberapa tahap baru dia bisa sajikan kepada rumah tangganya. Jadi kita perlu menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana seperti itu. Ya. Nah, tapi penekanannya di sini sebenarnya bukan masalah hamba yang setia dan bijaksana, karena kita gampang sekali jatuh ke dalam bahaya menjadi malas dan jahat. Orang kalau malas itu pasti jahat. Makanya Tuhan mengatakan kita perlu rajin, ya. Tuhan kita sendiri sebagai hamba penyelamat, dialah seorang yang rajin. Buktinya bagaimana? Kalau kita lihat di kitab Markus, kata segera, ya, itu juga nanti di pasal 25, hamba itu dia segera menggunakan talentanya. Ada kata segera di sana. Berarti hamba itu apa? Rajin. Hamba itu setia, itu berhubungan dengan rajin. Nah, kalau malas itu pasti jahat, itu otomatis. Jadi makanya kenapa orang tua itu sering mengatakan segera, langsung dikerjakan. Kenapa? Supaya tidak malas. Saat kita malas, itu banyak orang jadi jahat. Boleh dikatakan ya, penjahat-penjahat sekarang itu, atau perampok-perampok sekarang itu, karena dia malas. Kalau dia rajin bekerja, dia tidak mungkin jadi perampok. Nah, hari ini pun kita lihat ya, kenapa hamba Tuhan itu, ya, dia menjadi malas dan jahat, karena dia sikapnya. Nah, sikap itu boleh dikatakan sebenarnya berhubungan dengan karakter kita, berhubungan dengan kebiasaan kita. Nah, kalau saya lihat itu ya, hamba yang malas dan jahat itu, ya, di sana ada ciri-cirinya itu. Yang pertama dia apa? Memukul hamba yang lain. Yang kedua apa? Yang jatuh lebih parah lagi, dia makan minum dengan pemabuk. Kalau dia memukul hamba yang lain, dia mungkin masih mengasihi gereja, ya, masih memperhatikan gereja. Tetapi apa? Mungkin ada hal yang tidak cocok, ya. Terus dia komplain, mengeluh, tapi mengeluhnya tidak langsung kepada yang bersangkutan. Dia ngomongin sama orang. Apalagi dengan sosial media sekarang ini ya, kalau tidak hati-hati, yang kita lakukan adalah hoak ditambah hoak, berita bohong, mengkritik dan mengkritik, mengeluh dan mengeluh. Kalau kita ngomong sama yang bersangkutan, itu bukan mengeluh. Itu adalah mungkin mengoreksi dia, membenarkan dia. Nah, biasanya orang mengasihi gereja, kalau tidak hati-hati, dia bisa memukul hamba yang lain. Nah, kalau yang kedua, hamba itu ya menjadi malas dan jahat, itu apa? Dia makan dan minum dengan pemabuk. Ini udah lebih parah lagi. Ini berarti dia sudah jatuh ke dalam dunia. Ini sudah masuk seperti generasinya Lot sama Nuh yang kita bicarakan minggu lalu. Jadi dia sudah benar-benar berteman dengan dunia, bermitra dengan dunia. Dia tidak mungkin mengkritik gereja lagi. Nah, bagi dia mungkin weekend itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Dia mungkin sudah melupakan gereja. Dia pikirannya apa namanya? Ya, orang memabuk ya, berarti happy ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi satu pihak kelihatannya positif mengkritik, ya. Satu pihak lagi yang adalah apa? Bergabung dengan dunia. Nah, kita perlu hati-hati ya supaya kita jangan berkata kepada Tuhan ya bahwa kita menantikan kedatangannya, tetapi sikap kita berbeda. Orang yang mengatakan saya menunggu kedatangan Tuhan atau mencintai Tuhan, tapi tindakannya berbeda, itu sama aja. Ini hamba yang malas dan jahat itu. Ya, dia di mulut dia mengatakan ya Tuhan, dia menantikan kedatangan Tuhan, tapi tindakannya berbeda. Nah, ini juga sama di kitab 25 ya, pasal 25 itu, ini hamba yang memiliki talenta satu itu. Memiliki talenta satu, dia mengubur talentanya di mana? Di tanah. Ya, ini sama dengan tadi, dia makan dengan pemabuk-pemabuk. Dia menguburkan di tanah, dia tidak menggunakan talentanya. Nah, bicara ini kadang-kadang tidak enak ya. Kenapa? Karena semuanya ini hamba-hamba Tuhan, berarti orang yang mengasihi Tuhan, cuma jatuh sedemikian rupa sampai dia bersatu dengan dunia. Mengubur talentanya di tanah, berarti tidak menggunakan talentanya. Kalau kepada hamba yang mempergunakan 2 talenta, 5 talenta, Tuhan bilang apa? Hai hamba yang setia dan baik. Ya, ada kata setia. Ya, jadi memang tidak mudah menjadi setia dan bijaksana. Tapi kalau sikap kita tidak tepat, nah ini yang berbahaya. Ya. Jadi karena sikapnya yang berbeda, satu menjadi malas dan jahat, satu menjadi setia dan bijaksana. Ya. Terus kita lanjut lagi ya. Kita perlu setia dalam pelayanan kita sampai kita
bisa memikul beban, ya, bisa memperhatikan orang, bisa memberi makan orang. Ini target kita. Inilah sasaran kita menjadi orang Kristen. Ya. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa berarti udah aku perlu selamat, saya datang ke gereja, saya tidak memiliki beban. Nah, ini yang berbahaya. Nah, apalagi orang-orang yang mengikuti pelatihan sepenuh waktu, ya, turun dari gunung, ya, masuk ke dalam penghidupan gereja, bebannya hilang. Nah, ini yang berbahaya. Nah, hamba yang setia dan bijaksana adalah orang-orang yang memiliki beban. Orang-orang yang bersedia memikul beban. Dalam hidup gereja itu banyak beban yang perlu kita tanggung. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita perlu meluangkan waktu datang kepada Tuhan. Selain tadi menuntut firman Tuhan, kita perlu meluangkan waktu kepada Tuhan. Menuntut Tuhan. Tuhan datang kepada Tuhan. Datang saja. Tuhan, saya mau perhatikan siapa, ya. Tuhan, saya mau mempergunakan talenta saya bagaimana. Doa sama Tuhan. Saya yakin, ya, setiap orang, karena kita juga mengalaminya, asal kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan itu akan memberikan beban. Mungkin dia akan memunculkan pelayanan apa yang harus kita pikul, ya. Bahkan dia juga kadang memberikan nama-nama siapa yang harus kita rawat. Nah, inilah harta Tuhan, ya. Harta Tuhan itu adalah gereja. Harta Tuhan adalah kaum beriman. Harta Tuhan adalah Injil, adalah kebenaran. Nah, ajaibnya, semakin kita menggunakan talenta kita, semakin kita merawat orang, talenta kita itu akan menjadi berlipat ganda. Nah, beda dengan hamba yang jahat dan malas itu. Tuhan berkata itu, hamba yang malas dan jahat, malah talentanya diambil, itu dia masuk ke kegelapan yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Ratapan kertak gigi berarti apa? Menyesal. Gigit giginya itu menyesal, ya. Itu sesuatu menderita sekali menurut saya. Nah, jadi hamba yang malas dan jahat itu dia akan menyesal di kemudian hari. Oleh hamba yang rajin dan setia, dia malah dapat pahala, ya. Jadi saudari, ini perlu menjadi praktek kita, ya. Saya merasa ketika kita memikul beban, ya, malah inilah yang menjaga kita di dalam penghidupan gereja. Amin. Ya. Baik remaja, boleh doakan remaja, ya. Ingat nama siapa, bawalah kepada Tuhan, ya. Hari ini mungkin tidak bisa jenguk langsung, ya, tetapi kita bisa berkontak dengan dia. Nah, ini yang membuat pelayanan kita juga menjadi real. Nah, kenapa saya merasakannya? Kenapa orang membicarakan firman tidak begitu limpah? Karena dia tidak memikul beban. Karena dia tidak memperhatikan orang. Semakin kita memperhatikan orang, talenta kita itu, ya, karunia rohani kita itu akan berlipat ganda. Iya, benar, harus berlipat ganda. Kalau kita dapat kebenaran, dilipatkan kebenaran. Kalau kita memberitakan Injil, Injil dilipatkan. Kalau kita memperhatikan orang, orang dilipatkan. Ini pasti. Ini pasti. Jadi inilah janji Tuhan, ya. Inilah pahala kita hari ini. Jadi tidak ada semakin kita memberitakan kebenaran, semakin kebenaran itu hilang. Tidak, semakin berlimpah, ya. Saya merasakan ini, ya. Jadi saudari yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, perlu memperhatikan orang. Minimal kita perhatikan orang 2, 3 orang, 1 orang di dalam hidup gereja, ya. Boleh orang-orang baru selamat, boleh remaja, boleh pemuda, ya. Jadi perlu kita perhatikan orang. Amin. Nah, ini yang menjaga kita, ya. Jadi jangan dibuat hidup gereja itu, ya, mengalir saja, mengambang, tidak bisa. Jadi dalam hidup gereja kita harus memikul pelayanan, kita harus memikul sidang, kita harus memikul orang, kita harus banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jangan tidak ada beban sama sekali, ya. Tuhan telah merahmati kita, ya, sejak kita lahir. Tuhan sudah memberikan kita ibaratnya kesanggupan, ya. Tuhan memberikan kita, boleh dikatakan, satu karunia. Apalagi ditambah dengan pembelajaran kita, ya. Kita sekolah, kita pendidikan tinggi itu sebenarnya menambah kapasitas kita. Tetapi besarnya kapasitas kita bukan tergantung kepada sekolah kita, tapi tergantung kepada kemauan hati kita kepada Tuhan. Makanya kenapa orang yang memperhatikan orang, ya, dia pasti memiliki kapasitas rohani. Karena Tuhan melipat gandakannya. Bukan karena dia lulusan profesor, ya,
Bukan karena dia lulusan sarjana, bukan. Tapi karena hati dia bagi Tuhan, dia memperhatikan orang, maka Tuhan melipat gandakan kapasitas rohani. Amin. Ini berbeda dengan dunia, ya. Jadi dalam gereja itu ada perbedaannya. Semoga kita bisa melihat dua ini ya, gambaran dua jenis hamba ini ya. Hamba yang setia dan bijaksana, hamba yang jahat dan malas. Ini tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita tidak memikul beban dalam hidup gereja, ya otomatis kita akan menjadi hamba yang malas dan jahat. Tapi kalau kita memikul beban, memperhatikan orang, memberi makan pada waktunya, ya kita menjadi hamba yang baik dan biasa. Tidak ada tengah-tengah, tidak ada. Cuma ada dua ini. Jadi setiap orang Kristen adalah hamba Tuhan. Ya, setiap orang Kristen pantas memikul beban. Ya, jangan kita melarikan dari beban yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kemarin saya ingat cerita anak-anak mengenai siapa? Yunus. Ya, Yunus itu ini contoh yang sangat sederhana. Tuhan beri beban. Ya, hai Yunus, beritakanlah firman kepada siapa? Niniwe. Ya, dia lari, gitu. Untung Tuhan sangat mengasihani Yunus. Untung Tuhan masih mati. Bagaimana mengasihinya? Sudah lari, ombaknya goyang-goyang, kapalnya goyang, terus akhirnya dia sadar, dibuang ke laut, dimakan ikan, tapi dibawa ikan itu ke arah Niniwe. Akhirnya dia apa? Memberitakan firman kepada Niniwe dan dia kecewa, orang Niniwe bertobat. Ya toh? Akhirnya Tuhan tegur lagi dia. Nah, inilah contoh ya yang melarikan diri dari beban yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita jangan sampai seperti Yunus. Setelah Tuhan tegur, ya, Yunus itu luar biasa ya pengalamannya sama Tuhan. Ya, dia lari ya, Tuhan tangkap dengan ikan. Ya, sangat luar biasa ya. Tapi Tuhan sangat berdaulat. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi ketika Tuhan berikan beban, memang beban ini ya macam-macam, bisa sidang, bisa kebenaran, bisa Injil, bisa pelayanan ya. Tuhan taruh di hati kita ya. Kita harus merespon ini. Kita datang kepada Tuhan ya. Sekuat kita, semampu kita laksanakan beban ini. Nah, ini yang membuat kita terjaga di dalam penghidupan gereja. Saya rasa ya Tuhan juga adil ya. Semakin kita memperhatikan gereja, semakin kita memperhatikan orang lain juga Tuhan memperhatikan kita. Ya, dia Bapa yang setia, dia Bapa yang bijaksana. Kita hamba setia dan bijaksana karena Bapa kita setia dan bijaksana. Kalau kita setia sama Tuhan, ya Allah juga setia sama kita. Dan sebenarnya bukan karena kita setia ya, seperti Yunus tadi, ya Allah itu sangat setia. Kalau Allah tidak mengasihi Yunus, ya mungkin dibiarkan aja Yunus tenggelam di situ. Tapi satu pihak Allah ingin menyelamatkan Niniwe, satu pihak juga Allah ingin menggenapi Yunus. Ya, semoga Tuhan merahmati kita ya. Yunus sedemikian ya, dia akhirnya menjadi hamba yang baik dan setia ya. Semoga Tuhan nanti bangga sama kita. Hai hambaku yang baik dan setia ya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan ya. Jangan sampai kita hai hamba yang malas dan jahat, masuklah ke kegelapan atau darah. Kita nggak mau itu. Nah, Tuhan merahmati kita ya. Firman-Nya ini sangat praktis ya, dan sangat berhubungan dengan pelayanan kita. Semoga kita bisa menerapkannya ya, sangat mudah terapkannya. Remaja bisa menerapkan ya, saudara-saudari bisa menerapkan. Nah, kita dalam penghidupan gereja yang penting adalah kita memperhatikan orang. Amin. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan masih membelas kasihani kami. Bahwa kami dalam penghidupan gereja ya Tuhan, kami bisa menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Tuhan, dapatkanlah kami ya Tuhan. Kami bisa berlatih, memberi makan tepat pada waktunya. Memikul orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami. Dapatkanlah kami setia ya Tuhan. Tuhan, bangkitkanlah Tuhan lebih banyak hamba-hambamu yang setia dan bijaksana. Rahmatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Kau terus merahmati kami. Amen. Supaya kami bisa menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Amen. Terus dapatkan sikap kami Tuhan. Amen. Supaya kami bertanggung jawab. Ya. Setiap beban. Amen. Setiap talenta yang Tuhan beri pada kami. Amen. Sehingga kami bisa, oh Tuhan, menggunakannya dengan baik, Amen. dengan penuh tanggung jawab. Ya. Dan Tuhan berikan
akan berlipat kali ganda buahnya. Amin. Tuhan terima kasih. Terima Kiranya kasih. Tuhan biarlah dapatkan kami Amen. senantiasa memberi makan tepat pada waktunya Amin. dalam setiap domba-domba yang kami rawat. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.